Halo teman-teman, sahabat non-ASN dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Nah, saat ini saya tertarik membahas satu topik dari komentar salah satu video saya kemarin ya. Dia berkomentar begini, kalau nanti optimalisasi Bang, tapi dia tidak mau pindah instansi, seperti apa kebijakan dari pemerintah? Baik, teman-teman, kita kembali dulu kepada pemahaman kita terkait dengan kalau kita menjadi seorang ASN. Nah, kalau kita menjadi seorang ASN dalam aturan ASN, aturan P3K, aturan PNS dan P3K, kita harus mau ditempatkan di mana saja. Itu dasarnya. Kita pahami dulu dasarnya, teman-teman. Jadi dimanapun kita nanti ditempatkan, kita harus sebenarnya mau, karena kita mau menjadi seorang ASN, aparatur sipil negara. Tidak boleh menolak, sama halnya dengan ketika kita masuk dalam satu perusahaan, itu pun seperti itu, teman-teman. Nah, kembali ke topik. Bagaimana untuk di formasi P3K tahun 2024 ini? Seperti apa sebenarnya kebijakan dari pemerintah? Nah, sebelum saya lanjut, kita harus menyamakan persepsi dulu, teman-teman, antara instansi dan juga unit kerja. Apa itu instansi, apa itu unit kerja? Instansi itu yaitu kementerian, lembaga, Pemda, Pemkot, itu namanya instansi. Berbeda dengan unit kerja. Kalau unit kerja itu yaitu OPD-nya, Badan Pendapatan Daerah, Prindakop, PTSP, BKPP, BKPSDM, itu semua adalah unit kerja. Jadi kita satu pemahaman dulu, teman-teman ya, sebelum saya lanjut. Oke, untuk aturan di seleksi P3K, afirmasi 100% tenaga honorer, itu kita harus pahami bahwa di Kepmenpan 15, Kepmenpan 347, 348, 349, di situ semua sudah dijelaskan, teman-teman boleh baca. Bacanya itu di website SSCASN juga, teman-teman bisa lihat ya di dasar hukumnya. Di situ sudah dikatakan bahwa untuk seleksi di formasi 2004 khusus tenaga honorer itu tidak boleh pindah instansi, teman-teman. Itu sudah jelas dikatakan. Lalu kalau pindah instansi seperti apa? Kalau pindah instansi berarti kita dianggap mengundurkan diri. Nah, tetapi kita bisa pindah unit kerja. Saya berikan contoh begini. Saya di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Nah, saya itu harus mendaftar di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya tidak bisa mendaftar di Manokwari. Seperti itu. Karena sudah beda instansi. Instansi itu adalah kabupatennya, instansi Kabupaten Teluk Bintuni dan juga Kabupaten Manokwari. Tetapi saya nanti ketika tahap 2 selesai lalu dioptimalisasi, maka saya bisa mendapatkan di unit kerja yang berbeda dari tempat saya honor saat ini. Contoh, saya berada di Badan Pendapatan Daerah nih. Ternyata ketika dioptimalisasi, saya dipindah ke Prindakop ataupun dipindah ke dinas lain. Itu bisa, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita samakan persepsi dulu. Jadi di dalam aturan seleksi atau pengadaan ASN khususnya P3K tahun 2024, afirmasi 100% honor ya, kita tidak boleh pindah yang namanya instansi, tetapi kita boleh pindah unit kerja, teman-teman. Jadi ketika teman-teman kerja di dinas A, dioptimalisasi, teman-teman boleh dapat pekerjaan itu di dinas B. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi untuk teman-teman yang masih berjuang ya, masih menunggu, semoga ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait dengan juga tuntutan tanggal 14 kemarin. Semoga ada informasi yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, jangan putus asa, akan indah pada waktunya. Thank you.